Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, Waalaikumsalam. semangat pagi. Pagi, 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 Telkom Akses. Yes. Yes, baik, selamat siang untuk rekan-rekan Telkom Akses seluruh Indonesia. Kita bertemu kembali di Tama Talks, podcast oleh tim Kreatif Malang. Perkenalkan, nama saya Arif Fatur Rahman, saya moderator magang dari Telkom Akses Jember. Kenapa magang? Karena ini pertama kalinya saya jadi moderator di Tama Talks. Baik, sesuai dengan agenda yang sudah di-sharekan oleh rekan-rekan dari tim Kreatif Malang, hari ini kita akan live untuk mengadakan podcast dengan narasumber, salah satu senior leader dari Telkom Akses Malang, yaitu GM Telkom Akses Malang, Bapak Ranu. Selamat siang, Bapak Ranu. Selamat siang, Mas Arif. Baik, sehat-sehat aja hari ini, Bapak. Sehat luar biasa. Apalagi tadi lari Alhamdulillah. bisa 4 keliling. Lari 4 keliling. Oh, hari ini Malang ada agenda ya, Pak ya? Ya, Jumat 12 menit. pagi selalu olahraga. Oh iya. Ya. Kalau misalnya kita hari Rabu kemarin sempat ke Jember juga, Pak ya? Oh, tidak ada masalah. Jember Malang dekat kok. Oh Selalu iya. semangat. Baik, Bapak. Ya, Bapak Rano ini sehari-harinya keliling Mas ya, keliling dari Jember, dari ujung Jawa Timur, Jember, terus Malang, sudah gitu Kediri sampai ujung baratnya sampai di Madiun. Ini memang salah satu eh, pekerjaan Pak Rano adalah berkeliling dan memastikan senior-senior leadernya bekerja dengan baik gitu ya Pak ya. Ya, betul sekali. Baik, lurus dengan kerjaan Bapak. Jadi hari ini kita akan membahas salah satu topik yang sebenarnya eh, mungkin sehari-hari kita lakukan tanpa kita sadari, namun ada kalanya kita lupa. Ada kalanya kita, oh ya, ingat. Dan pada saat kita ingat itu membuat kita bergerak dan bekerja menjadi lebih lagi. Jadi hari ini topik yang akan kita bahas adalah motivasi dalam bekerja. Nah, lebih spesifiknya, hari ini kita akan mendengar langsung dari Pak Ranu sebagai GM Telkom Akses Malang, bagaimana point of view atau istilahnya sudut pandang Pak Ranu motivasi dalam bekerja itu seperti apa. Dan mungkin nanti Pak Ranu bisa menyampaikan pengalamannya, mungkin tips and triknya, dan juga saran kepada rekan-rekan yang ada di Telkom Akses yang sedang menonton di YouTube, siaran YouTube pada saat ini. Baik, mungkin sebelum kita masuk ya Pak ya, mungkin ada sesi perkenalan terlebih dahulu Pak. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri, Lihat kamera atau lihat. perkenalkan diri, mungkin Bapak bisa memberikan sedikit biodata tanggal lahir. Mungkin ternyata Pak Ranu ini baru lahir 90-an karena terlihat sangat eh, sangat awet muda ini Pak ya. Baik. Monggo Bapak Ranu. Ya, Pak Arif dan teman-teman semua Telkom Akses se-Indonesia ya. Warrior Telkom Akses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik kawan-kawan, ya ini kesempatan yang berharga juga buat saya ya. Bisa berkenalan lebih jauh nih kalau Telkom Akses se-Indonesia. Ya kita bisa menyampaikan beberapa hal motivasi yang mungkin juga akan berguna buat kita di lapangan ya selama kita bekerja. Perkenalkan saya namanya cukup panjang ya, tapi singkat aja IGB Edwin CRM Ranuh gitu. Nah, salah satunya ada M-nya itu, CRM itu eh, Maulana namanya. Maulana ini karena saya lahir dulu itu pas hari raya Maulid Nabi Muhammad SAW.
Nah, karena pas hari lahir Maulid itu, kemudian keluarga menambahkan kata Maulana. Nah itu, Wah, ya. luar Jadi kalau biasa. namanya panjang, I Gusti Bagus, karena ciri Bali nih, Edwin, Chandra Budi, Rosa, Maulana, Ranuh. Ya saya sendiri istri satu tetap gitu ya, anaknya dua. Nah ini masih kecil-kecil tapi produktif ya. Nah kemudian dalam perjalanan bekerja, sesungguhnya saya di Telkom Akses ini sudah master dalam bekerja sebagai karyawan. Ya, jadi kalau ada wisudanya itu, saya bekerja masuk tahun 89 di Telkom ya saat itu, kemudian sampai dengan tahun 2000. Nah, tahun 2016 itu pindah ke Telkom Akses. Nah, tahun 2000 saya sudah pensiun sebenarnya dari Telkom. Nah, kemudian ini yang bisa dicontoh oleh kawan-kawan ya. Mungkin karena saya semangat gitu ya. Ada beberapa pengetahuan, ada beberapa prestasi, sehingga sesuai kebutuhan perusahaan kami di-hire kembali. Dan saya bersyukur statusnya Pro Hire ini sudah berlangsung di tahun, berarti kalau 2020 ya, berarti 2021, 22, 23, udah tahun ketiga. Nah, kalau di Telkom itu ada namanya rehire, itu sampai umur 58. Nah, saya sendiri masih muda, umur ya 59 lebih dikit lah. Nah, seperti itu. 59 lebih dikit. Saya rasa itu perkenalan ya, dan saya GM Telkom Akses, masih tetap dipercaya. Ya ini mudah-mudahan bisa lanjut terus ya sampai Oktober. Ini tetap mengawal di Malang, Kediri, Madiun, dan Jember. Saya rasa begitu, Mas Arief, perkenalan saya. Baik, Pak. Berarti sebenarnya kalau di dunia telekomunikasi sudah sudah malang melintang nih Pak ya, sudah lama sekali sebenarnya. Ya Cuman betul memang sekali itu. pada saat masuk, Heeh. Kalau masuk ke Telkom aksesnya, nah itu yang baru 2016, betul ya Pak ya? Betul. Oh, Tapi baik, baik. sesungguhnya begini, ya saya orang yang beruntung sih sebenarnya ya. Jadi pada saat itu saya kuliah itu sudah Telkom ada perubahan namanya Perumtel, kebutuhan naker. Saya rekrut melalui kampus. Jadi sebelum lulus kampus saya sudah diterima Telkom. Nah, jadi hanya nganggur 2 minggu saja. Nah, setelah itu langsung gerak Wih, luar kerja. biasa. Nah, kerja ini ada banyak di corporate ya. Di corporate itu di kantor pusat, itu di operation, pembangunan, procurement, ya banyak juga. Di Bandung 10 tahun, terus kemudian pindah ke Makassar, backbone, termasuk juga operation akses. Sebenarnya akses di sisi Telkom juga sudah pernah dijalani. Nah, kemudian jadi GM retail gitu ya. Nah, akhirnya tahun 2016 saya berinisiatif sendiri minta pindah ke Telkom Akses. Karena ada visi saya di sana, Oh, ada ketertarikan Bapak yang saya. ini. Iya, benar. Saya yang ke Telkom Akses Oh, minta. luar biasa. Nah, seperti itu. Akhirnya ya sampai dengan sekarang lah. Seperti itu, Mas Arif. Baik Pak, ini karena Bapak tadi sudah istilahnya memberikan gambaran, ya. Ada sebenarnya ada ketertarikan Bapak. Ini sebenarnya langsung nyambung ini Pak ke pertanyaan pertama soal motivasi bekerja. Bapak Ya. tadi cerita tertarik dengan Telkom Akses. Nah, pertanyaan saya di sini dasar ketertarikan Bapak ini apa waktu itu Pak? Sehingga oh saya tertarik ini mau ke Telkom Akses. Nah, dasar ketertarikan Bapak ini seperti apa, Pak? Ya. Jadi saya ini pernah bekerja juga di interkoneksi ya antar operator, license operator. Jadi ngurusin Telkomsel, Excel, semualah di Olo. Nah, pada saat 2009 saya jadi deputi GM Retail lah, deputi GM Retail. Nah, saat itu juga ada pilihan saya itu. Pak Riri ya di Rut Telkom itu kebetulan juga kawan seangkatan pada saat itu ngajak saya, dia jadi direktur em, Telkom Internasional, itu ngajak sempat, ayo gabung di situ. Tapi saya kok ada pilihan
Udah, saya pingin ketemu dengan masyarakat, ketemu teman-teman di lapangan. Akhirnya saya memilih tetap menjadi deputi GM Retail. Nah, perjalanan 2019 itu terus bergulir ke Singaraja, kemudian ada kabinet baru ya, GM Retail itu, saya masuk di Ambon. Pada saat di Ya. Ambon, ada prestasi juga, saya masuk Denpasar. Nah, di Denpasar itu ketika tahun ketiga, itu muncul mulai menggeliat adanya Telkom Akses. Sebenarnya waktu di Ya. Ambon sih. Nah, saya itu memang giat ya, selalu bekerja itu penuh semangat ya. Sales, jualan, baik itu retail maupun corporate customer tuh saya benar-benar giat. Nah, cuma ada tantangan saya. Ketika saya ingin deployment, itu dulu Telkom Akses belum seperti sekarang. Wah, jadi saya kurang puas juga gitu. Kurang puas Oh juga. gitu. Ya, kenapa kok begini? Gemes Saya nih. Telkomsel kok belum bisa cepat pelayanannya. Nah, kemudian saya juga berpikir, tapi Telkomsel itu penting teman-teman. Kenapa? Karena saya punya visi Telkomsel itu core-nya adalah network fiber optik ya, fiber optik untuk akses. Saya dulu pernah di backbone fiber optik juga, kemudian pernah juga di akses, tapi saya merasa bahwa akses ini penting. Kenapa? Karena tren bisnis ke depan ya, itu fiber optik itu ada 3. Itu merupakan digital connectivity ya, mengembangkan koneksi fiber optiknya. Tapi juga saya merasa ada konten-konten yang penting. Nah, itu digital service gitu ya. Jadi pelayanan-pelayanan untuk aplikasi dan sebagainya. Kemudian saya juga melihat ada cloud ya. Jadi bagaimana peripheral server dan sebagainya, kalau dulu customer itu harus bangun berinvestasi, ke depan tidak perlu. Dan itu sudah saya baca. Nah, saya sendiri memang seorang programmer dulunya. Jadi agak lekat di situ ya. Jadi bicara connectivity, tapi saya juga ada konten yang ingin saya masukin. Nah, mungkin ini kesempatan saya gitu ya untuk bisa mengundurkan diri. Maka pada tahun 2016 saya meminta kepada Direktur Konsumer saat itu Pak Dian, Dian Rahmawan namanya. Wah, Pak Dian, saya mau ke Telkomsel nih. Wah, dia bilang, "Oh, tenang Tawin." Nah, itu saya bilang, beneran nih. Terus siapa gantinya? Tukeran aja sama Pak Komangkarang. Dulu Pak Komangkarang GM Oh di ya. Bali. Akhirnya beneran, 3 bulan kemudian benar diputar. Nah, disitulah akhirnya ketertarikan saya itu akhirnya tersampaikan gitu ya, artinya tercapailah. Di situ saya masuk ke Telkom Akses tahun 2016 dan berkahnya adalah seperti sekarang ini. Walaupun saya sudah karena bekerja sungguh-sungguh ya, kita dalam bidang konstruksi, kemudian provisioning, asuran, pelayanan bagaimana untuk maintenance, semua ini menjadi satu yang terintegrasi untuk mensukseskan bisnis telekomunikasi di bidang fiber optic access. Nah, syukurlah sampai sekarang Pro Hire masih laku gitu ya. Ya ini Masih saya juga laku. merasa beruntung. Saya rasa itu Pak. Jadi ketertarikan ini memang karena sudah punya pandangan ke depan bahwa era digital itu sangat membutuhkan fiber optik, khususnya fiber optik akses. Sehingga kalau mau tahu, ya sudah, saya ikut terjun langsung aja. Dan ternyata benar gitu ya. Nah, saya rasa itu, Mas Arif. Iya, jadi berarti nampaknya Bapak ini sudah Sorry. kayak meramal gitu ya, meramal ke depan. Ini fiber optik ini adalah hal yang istilahnya bisa jadi tulang punggung lah, tulang punggung digitalisasi komunikasi di Indonesia gitu Pak ya. Nah, mungkin karena latar belakang ilmu juga sebenarnya tadi saya dengar ya, karena mungkin Bapak ada programming sudah gitu, pada saat Telkom sudah berkecimpung dengan banyak unit dan salah satunya adalah akses. Akhirnya Bapak melihat wah, Telkom Akses ini yang nanti istilahnya bakal menjadi salah satu horsepower lah yang akan membawa komunikasi digital fiber optik di Indonesia gitu Pak ya. Betul sekali Mas Lalu, Arif. nah, lalu tadi saya ingin bertanya tentang ketertarikan. Lalu pada saat eh, Bapak Bapak meminta waktu itu ya, meminta saya mau bergabung dengan Telkom Akses. Nah, tadi karena ketertarikan. Pada saat itu apakah ada juga mungkin seperti harapan
atau mimpi yang Bapak bawa pada saat itu? Pada saat istilahnya meminta untuk saya mau masuk Telkom Akses. Ada nggak, Pak? Ya, pasti ada ya. Jadi saya membuktikan di lapangan gitu. Jadi pertama ketertarikan itu ingin menjadikan Telkom Akses itu partner strategis bagi Telkom, bagi semua unit ya, bagi semua anak perusahaan dan juga bagi Olo. Jadi bagaimana Telkom Akses ini akan berkembang bukan hanya untuk melayani induknya di Telkom, tapi juga operator-operator lain. Dan ini dibuktikan saat ini kita sudah mempunyai kesempatan yang namanya expand bisnis gitu ya. Nah, Iya, betul. jadi expand bisnis itu sudah melayani Mitratel, mau lintas Arta sebentar ya, kemudian kami juga di Brawijaya bahkan ingin membangun lab-lab fiber optik dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi mimpinya saya itu memang akhirnya menjadi kenyataan. Dan yang paling nyata sekali adalah saya bisa lebih lama dalam bekerja. Itu. Jadi harusnya kan tahun 2020 sudah berhenti bekerja, tapi sekarang 2023 hampir habis ya, sudah bulan masuk mau Oktober, ini masih bekerja juga. Nah ini kan berkah gitu ya. Saya rasa ini menjadi bagus. Tapi kalau saya pilihnya dulu tetap di GM Retail seperti itu, mungkin ya saya merasa agak general gitu. Kalau di GM Retail itu segala sesuatunya itu memang rata-rata sudah disiapkan semua. Kebanyakan Oh, pertemuan gitu ya. Jadi misalnya kita bertemu banyak dengan customer dan sebagainya. Nah, passion saya ya senang juga bergaul dengan banyak customer. Itu juga kegembiraan saya. Tapi saya lebih melihat visi ini akses ke depan tuh pasti akan lebih bagus gitu. Nah itu saya rasa minat saya seperti itu mungkin Pak Arid, Mas Arid. ya. Berarti Pak Rano ini sebenarnya lebih demen di garis depan sepertinya nih, Pak ya. Di garis depan untuk apa? Untuk akses. Jadi problem-problem sudah gitu istilahnya yang benar-benar akses pasang baru dan problem-problem seperti itu sebenarnya Pak Rano lebih tertarik di seperti itu ya, Pak ya. Baik, untuk berikutnya Pak, pertanyaan berikutnya. Jadi tadi Bapak sudah menjelaskan bagaimana ketertarikan Bapak, mimpi yang Bapak bawa pada saat istilahnya menawarkan diri ingin masuk ke dalam Telkom Akses. Lalu pada saat saya melihat selama saya mengenal Pak Ranu, saya melihat posisi Pak Ranu ini di JM ini pekerjaannya adalah pekerjaan yang eh, pressure-nya atau tekanannya ini berbeda ya, atau bisa dibilang tinggi lah. Tekanannya, tekanan untuk pekerjaannya sangat tinggi. Saya ingat pada saat itu Pak Ranu sempat memimpin rapat senior leader di Banyuwangi, lalu besok paginya tiba-tiba harus ke Madiun. Jadi ini pasti sesuatu yang sangat ya apa ya, menguras tenaga ya Pak ya. Yang ingin saya tanyakan itu apa yang bisa memotivasi Bapak setiap harinya dengan load pekerjaan yang seperti itu, dengan pressure yang seperti itu, sehingga Bapak itu bisa tetap fokus dan semangat untuk melakukan pekerjaan dengan baik, Pak. Ya, jadi pertama begini, kalau kita bilang motivasi ya, pertama itu motivasi itu spirit. Ya spirit itu adalah semangat gitu ya, jadi kita memang hidup ini harus bersemangat. Apalagi juga tentunya kita semua memiliki keluarga ya, pasti punya patokan masing-masing gitu, apakah ke anak, orang tua dan sebagainya. Nah ini menjadi hal khusus yang memang harus menjadi contoh gitu yang baik untuk keluarga, anak-anak maupun juga untuk teman-teman seangkatan kita ataupun juga jajaran kita. Nah, namun spirit itu tidak hanya cukup di situ saja. Kita kalau untuk motivasi harus juga menjadi sukses gitu ya. Ini harus juga mempunyai pengetahuan lebih terhadap leadership, kemampuan leadership dan manajerial. Nah, kemampuan leadership dan manajerial ini harus comply juga untuk tujuan perusahaan. Jadi kita bekerja harus paham kita kerja ini untuk apa, tujuan perusahaan kemana, ini harus match. Link and match-nya harus benar gitu. Nah, leadership itu harus di depan ya, harus mempunyai visi, harus mempunyai visi. Visinya itu ya kita harus memberikan suatu gambaran yang bagus kepada jajaran,
yang paling kental adalah leadership itu harus di depan. Dan juga kita bersama-sama kawan-kawan di lapangan, fungsi kontrol yang baik, memberi semangat, ini bagian dari leadership. Nah, kalau ilmunya leadership itu, keinginan saya itu ingin tetap menjadi leader yang dikenang gitu. Dikenang positif. Bukan dikenang karena keras atau apa yang mungkin kurang bagus, tapi bagaimana kita diikuti karena memang apa yang kita lakukan itu adalah baik, ya. Kalau leadership yang pertama itu levelnya mungkin sedikit aja pengetahuan, ya misalnya oh karena SK gitu ya, karena kita jabatan ya semua orang harus ikut gitu. Nah yang kedua ya mungkin karena permission sama-sama nih, karyawan juga bekerja, punya janji juga harus yang terbaik, sama-sama bekerja. Itu akan jalan. Tapi ada juga pimpinan yang lebih baik lagi, selalu produktif gitu ya. Jadi produktif, apa yang kita berikan itu selalu yang terbaik. Dan selalu ada legitimasi juara. Nah ini, saya beruntung di Jatim 3 berkat kawan-kawan semua selalu menjadi juara. Mulai dari saya masuk GMTA di Malang ya, teritori Jatim 3 2018, sampai dengan sekarang itu di nasional tidak luput dari ranking 1. Nah ini kita bersyukur itu ya. Nah ini karena produktivitas kita. Kemudian juga saya ingin mengembangkan sebagai pemimpin, mengembangkan people development. Bahwa kalau karyawan-karyawan itu berkembang, pandai semua, kita juga jadi ringan. Itu ya. Nah yang terakhir adalah sejarahnya. Apa yang kita tinggalkan nanti, itu benar-benar dikenang dan memang bermanfaat. Nah, itu dari sisi leadership teman-teman. Jadi kita harus tahu positioning kita leadershipnya mau kemana gitu. Nah yang berikutnya adalah dari sisi manajerial. Sisi manajerial ini adalah masalah strategis ya. Kita harus tahu visi misi perusahaan, goalnya apa. Nah yang paling simpel sebenarnya yang melekat di lapangan, kawan-kawan di semua level harus paham namanya balance scorecard. Ini adalah perspektif manajerial di mana paling ujung, paling atas itu perspektif finansial. Bagaimana perusahaan ini dibentuk, revenue-nya harus tumbuh terus. Produktivitasnya harus bagus gitu ya. Nah, ini masuk di dalam perspektif finansial. Yang kedua adalah perspektif customer. Nah, customer ini harus kita paham positioningnya seperti apa. Penilaian customer terhadap kita seperti apa. Nah, kita kenal Net Promoter Score. Tujuannya apa? Menjaga loyalitas dari pelanggan atau customer. Nah, di bawahnya ini adalah internal proses. Ya, kita selalu ingin menjadi platinum kalau asuran. Kita ingin PS-nya 5K, maka harus ada perbaikan-perbaikan internal proses. Inovasi-inovasi harus muncul, baik di operation, pembangunan, maupun maintenance. Nah, yang paling bawah ini learning and growth. Learning and growth itu lebih menekankan human capital, ya, HR, sistem informasi, dan juga organisasi. Nah, ini kalau dikembangkan semua ya, mulai dari supportnya, kemudian perspektif internal proses, pelanggan, dan finansial. Kalau kita paham ini, maka otomatis motivasi yang kita punya dari diri kita dengan semangat, mau belajar, dan kita terapkan dengan baik, ya mudah-mudahan akan berhasil dengan baik. Motivasinya sempurna begitu. Saya rasa itu Mas Arif. Baik Pak. Wah ini daging sekali nih sih. Istilahnya kalau istilah apa podcast kali ini daging. Jadi sebenarnya yang memotivasi Bapak ini ternyata yang paling pertama tadi yang saya inginkan adalah istilahnya kesadaran diri bahwa seorang leaders ya, karena namanya leaders berarti dia harus melit, harus ada sebagai di depan contoh supaya orang-orang yang berada di dalam naungannya itu melihat oh ya leader saya ini memberikan contoh yang jelas, memberikan contoh yang baik. Dan ya saya rasa poin-poin berikutnya Pak Ranu benar-benar istilahnya Pak kalau kamu melit berarti kamu harus paham apa value yang dibawa, apa yang ingin dicapai. Skill-skillnya itu harus jelas sehingga orang yang dilihat itu merasa oh ya, saya kan percaya dengan orang ini. Luar biasa sekali Pak. Terima kasih.
Baik, dari jawaban-jawaban yang tadi, Pak. Berarti mungkin tadi kan istilahnya konteksnya adalah di pekerjaan ya, Pak ya. Istilahnya ya sebagai leaders dan juga istilahnya Agak terputus nih Mas Arif. Nah ini aksesnya harus bagus ini. Gimana? Ada kejadian? Di kita atau di maksud di Pak Arif? cek, maaf. Iya. Apakah saya sudah kembali? Monggo, Mas Arif sudah muncul dan kedengar. Sudah muncul. Ya, mohon maaf Bapak. Tadi ya, baik, langsung saya lanjutkan saja. Ya, mohon maaf rekan-rekan yang di YouTube dan juga Pak Ranu, mohon maaf tadi sempat putus sebentar. Ya, saya ulang kembali ya Pak ya, pertanyaannya Pak ya. Ya, Baik, baik. Jadi tadi sudah Pak Ranu sudah memberikan penjelasan banyak hal berupa bagaimana seorang leaders, bagaimana seorang pemimpin itu supaya bisa termotivasi setiap harinya. Yang ingin saya tanyakan Pak, value-value yang tadi dan nilai-nilai yang tadi itu, apakah juga ada perannya di dalam dalam kehidupan pribadi atau juga di dalam tujuan hidup Bapak secara pribadi? ya jelas sekali. Jadi pertama kalau saya bekerja di Telkom Akses ini ya saya harus juga membawa misi dari perusahaan itu ya. Ya, saya beri keinginan Telkom Akses ini menjadi partner strategis bagi seluruh operator telekomunikasi di Indonesia, bagi pemerintah Indonesia, ya, bagi government, bagi kalangan entrepreneur, bisnis, hotel dan sebagainya ya, atau customer retail maupun CCAN. Nah itu harapan saya perannya itu kita sendiri mempunyai tanggung jawab moral bagaimana Telkom Akses ini menjadi yang terbaik, perusahaan yang terbaik skalanya nasional, bahkan internasional seperti itu. Nah ini menjadi peran penting kita sebagai leader. Nah salah satu poin yang saya ingin memberikan gambaran yang sama kepada kawan-kawan semua adalah self control, self awareness ya. Jadi kita harus tahu KPI kita, tahu tujuan kita bekerja seperti apa, waktunya bekerja ini sendiri berapa lama yang harus bisa diselesaikan. Nah, kalau kita sudah bisa memahami itu, semuanya juga mempunyai misi yang sama ya, punya kontrol yang sama. Ya mudah-mudahan perusahaan ini akan semakin bagus. Nah, inilah peran saya sebagai leader. Nah, tadi sebagai contoh, kok kemarin di Banyuwangi langsung ke Madiun. Ya, yang manggil di Madiun adalah Pak Wali Kota, yang sebelumnya juga kita yang minta untuk menghadap begitu, ya tentunya kita harus jabani gitu ya. Harus bisa dong kita lakukan pertemuan walaupun harus naik kereta api, estafet begitu ya, kejar waktu enggak masalah. Tapi endingnya sangat memuaskan. Pak Wali Kota sangat puas pada saat itu dengan pertemuan kita dan menyetujui semua program-program kita. Kita dipercaya untuk program pentanahan itu langsung dapat izin dan sekarang sudah berlangsung dengan baik. Nah itulah peran saya ya sebagai leader. Nah harapan saya juga ini sama semuanya, baik itu posisi GM, manager, SMTL, ya harusnya dengan kata-kata leader di sesuai amanahnya, disesuai dengan kapasitasnya, pasti tahu, pasti paham apa yang harus dilakukan, apa yang harus dicapai. Mungkin seperti itu Pak Sarif. Oke. Oke, jadi memang ini ya Pak ya, hal-hal yang hal-hal yang berhubungan dengan motivasi sebagai leaders itu memang sesuatu yang harus benar-benar di push diusahakan dengan ekstra gitu ya, supaya bisa istilahnya memberikan value tidak hanya untuk
Tidak hanya untuk diri, tapi ya sebenarnya untuk orang di sekitar kita, gitu ya Pak ya. Ya, betul. Baik, langsung ke pertanyaan berikutnya Pak. Ini pertanyaan lumayan, ini pertanyaan saya disusunkan sama tim kreatif Malang nih Pak. Dan ada satu pertanyaan yang lumayan, lumayan ini nih, lumayan menarik kalau menurut saya. Ini selama ini Pak, apakah Bapak pernah mengalami suatu kegagalan? Ya, jadi gini, dalam kamus saya, istilah kegagalan itu sebenarnya adalah suatu momen untuk mencapai suatu keberhasilan. Jadi kita bekerja di Telkom Akses ini sebagai contoh ya, kita bekerjanya itu by project. Nah, kalau kita tahu project ya, project itu mempunyai fungsi waktu. Jadi kalau competitive advantage rumusnya itu bagaimana time of completion, waktu bekerjanya itu harus cepat supaya selesai. Nah, kemudian yang kedua harus ada proses-proses yang distinct gitu, yang terbaik. Cost leadership-nya juga harus bagus. Nah, kegagalan di sini ini hanya menemukan beberapa kekurangan saja ya dalam satu momen. Misalnya katakan proyek itu 1 bulan. 1 minggu itu ada kurva S, ada target. Targetnya 50 harus sudah dicapai, 50%. Tapi saya ternyata gagal di situ, hanya 40%. Nah, gagal ini saya katakan sebagai momen untuk improve. Jadi interval waktu untuk mencapai kesuksesan. Nah, ketika kita menemui kegagalan itu, ya paling tidak menemukan, kemudian kenali penyebabnya apa, dan mempelajari apa solusinya. Nah, ketika kita sudah dapat solusinya, maka itu akan menjadi improvement yang menjadi lompatan yang lebih jauh. Nah, minggu kedua dari improvement itu akan lebih sukses. Yang tadinya harusnya 50 cuma 30%, mungkin minggu kedua langsung 70, 80. Nah, sebelum akhir bulan malah cepat selesai. Nah, jadi istilahnya bagi saya, kegagalan itu sesungguhnya tidak ada dalam hidup ini. Tapi kegagalan itu adalah suatu momen untuk lebih memahami kekurangan kita, untuk bisa diperbaiki menuju kesuksesan. Nah, kalau bahasa Jawinya gitu ya, leak is diamond. Kekurangan, jadi kalau kegagalan itu kan karena kita ada yang kurang ya. Tapi kalau kita paham kegagalan itu karena apa, atau kekurangan kita karena apa, dan kita bisa perbaiki, maka dia akan menjadi berlian. Nah, kalau berlian kan bersinar kan? Nah, berarti kegagalan itu adalah lompatan untuk mencapai sukses. Jadi singkatnya saya nggak ada kata gagal, tapi bagaimana kegagalan itu suatu langkah-langkah bagian dari proses yang harus dijalani untuk mencapai sukses yang lebih tinggi. Mungkin itu Mas Arif. Iya. Jadi sebenarnya Pak Ranu ini sudah memindset, sudah punya mindset sendiri terhadap hal-hal yang seperti itu Pak ya. Jadi sebenarnya tinggal merubah pola pikir aja. Ini tantangan saja. Tantangan ini hambatan yang bisa dievaluasi, lalu akan dijadikan satu opportunity atau kesempatan untuk malah menjadi lebih baik, improve. Gitu betul gitu seperti itu Pak ya. Ya betul. Ya kan dalam proses kan kita pasti ada plus minus ya. Nah tapi kalau plusnya pasti akan lanjut terus. Begitu ada minus kita kenali, kita improve gitu, dia akan menjadi komplement yang akhirnya muncul plus-plus berikutnya yang lebih banyak. Nah seperti itulah. Tapi jangan lupa, ya kegagalan itu juga harus disikapi dengan sikap yang lebih wise adalah mau belajar. Belajarlah terus meningkatkan pengetahuan, belajarlah terhadap hal-hal baru. Sehingga dari kegagalan itu akan muncul justru yang namanya inovasi. Ada muncul hal-hal baru yang bisa lebih baik. Ya kalau kita pasrah dengan kegagalan ya itu yang dibilang mungkin benar-benar gagal. Tapi kalau kita imbangi dengan belajarnya, dengan inovasinya dan sebagainya, ya pasti sukses akan bertambah lebih baik. Mungkin itu Mas Arif, tambahan. Oke, luar biasa sekali, Pak. Di ini lagi nih rekan-rekan ya di yang YouTube. Jadi
Eh, Kegagalan itu sebenarnya adalah ya kesempatan, kesempatan yang tersembunyi pada saat kita bisa menyikapinya dengan wise, menyikapinya sebagai oh ini sesuatu yang sementara saja. Pada saat kita bisa menyikapi seperti itu, nah itu akan menjadi batu loncatan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Baik Pak, untuk berikutnya, di sini pertanyaannya, apa yang membuat Bapak merasa puas dan berhasil? Apa yang membuat Bapak kira-kira merasa puas dan berhasil dalam melaksanakan suatu pekerjaan? Baik, ya sebenarnya, sorry, ya sebenarnya ini karakter dari saya juga gitu ya. Saya mensyukuri bisa bekerja di Telkom saat itu ya. Nah, karena saya betul-betul pas lulus kuliah itu ibaratnya apa ya, tanpa lamaran lah. Ya, kebanyakan orang Iya, kan pasti bawa maaf gitu ya. Nah, ini saya bersyukur saya bisa terjun langsung, bisa langsung bekerja. Nah, itu menjadi motivasi kuat saya juga untuk selalu bekerja dengan sangat baik dan bahkan harus lebih baik dari yang lain atau boleh dibilang juara. Nah, ini saya pupuk dari awal bekerja, saya harus mental juara gitu ya. Yang kedua, mental juara. pantang menyerah. Pantang menyerah gitu. Nah, alhasil saya di dalam setiap kesempatan itu selalu misalnya lagi pendidikan gitu ya. Pendidikan apa aja? Misalnya Suspim, Suspim 1, Suspim 2 gitu ya. Itu selalu bukan nyombong ya, tapi memang kenyataan. Ini menjadi selalu nomor satu gitu. Setiap Iya, Suspim nomor satu. Dan akhirnya apa? Hadiahnya itu ke luar negeri gitu. Nah, ini menjadi eh, motivasi saya yang kita itu tadi ya menyikapi kegagalan ataupun yang sekarang, pertanyaan yang sekarang, itu yang penting pantang menyerah aja. Harus yang terbaik dan harus juara. Ada beberapa case yang contoh ke Wali Kota Madiun, itu sangat menurut saya juga sangat bagus ya. Di situ izin-izin sudah nggak diizinkan tadinya di level di bawah. Tapi saya merasa saya belum turun. Saya merasa pasti ada peluang lagi. Nah, saya mencoba menghadap Pak Wali. Caranya gimana aja itu sudah suatu suatu survival lah. Akhirnya apa? Berhasil ketemu, diizinkan gitu ya. Nah, kemarin saya dari Jember juga nih. Dari Jember melakukan bedah UNSC atau juga ada beberapa PS yang terkendala. Nah, ini ada, kalau Mas Yuda ikut ini pasti juga paham ya. Nah, ini TL-nya Mas Prima ini waktu itu, Inner 1. Di situ laporannya sudah apa? Tidak bisa, perlu sitak. Kalau kita. lewat dinding rumah sebelah kiri. Tapi saya melihat ada foto. Kok ada dinding sebelah kanan tidak diutak-atik? Saya bilang coba lihat yang kanan. Nah, ketika yang kanan itu diutak-atik, maksudnya dipelajari, baru pakai foto aja. Dalam hitungan detik langsung berubah pikiran. Teman-teman lapangan langsung berpikir, oh Pak, enggak jadi batal, tidak jadi gagal lah istilahnya. Bisa Pak, lo coba lo, bisa. Saya bilang genteng ini bisa. Jadi kita harus selalu jangan pantang menyerah gitu ya. Harus merasa selalu harus juara. Nah, ini kalau related dengan pertanyaannya, hidup ini ada 4 level. Level pertama itu ada yang disebut level survival. Level kedua status. Level ketiga freedom. Level keempat purpose namanya. Nah, kebanyakan orang level 1 awalnya kita survival. Survival itu apa? Ya kita puas dengan diri kita mendapatkan revenue atau pendapatan take home bank kita seperti ini. Kita menunggu gaji setiap bulan tanggal 25 atau mungkin tanggal 1 itu kita puas, kita senang. Nah, ini adalah level kebanyakan kepuasan itu di situ. Namun saya mempunyai minat
level yang lebih tinggi. Itu adalah status. Statusnya apa? Ya rasanya enak kalau dalam ke setiap rapim, kalau kita bersama teman-teman itu selalu dapat reward gitu ya, dapat penghargaan, itu rasanya Jatim 3 itu senang, membahagiakan sesama dengan karyawan, dengan teman-teman semua ini senang. Nah kita akan sama-sama mencari status gitu. Status apa ya? Status juara. Nah kalau mindsetnya kita statusnya harus juara, pasti energi kita akan lebih. Nah itulah tingkat kepuasan sesungguhnya. Nah kalau secara personalit gitu ya, ada sebagian orang, mungkin saya belum kalau saya ya, ada status freedom. Freedom itu ya memang mungkin dia sudah tercapai sisi finansial, tapi kadang-kadang kesehatan belum. Nah kalau freedom itu sudah finansial dapat, kesehatan pun dapat, ada pengimbangan olahraga dan sebagainya itu rutin bagus. Nah dia bisa bebas, bekerja itu tidak di ruangan dan sebagainya. Nah level terakhir itu purpose. Purpose itu kayak presiden gitu. Jadi cita-citanya itu memang satu menjadi orang yang dikenang, historis, punya sejarah, ya Bung Karno itu. Tapi juga punya merubah fundamental people gitu. Change. Perusahaan, negara mau dibawa kemana. Itu level purpose. Nah inilah teman-teman menurut saya kita harus punya tujuan semuanya ya. Maka kepuasan itu tiada batas. Dan sekarang itu jangan khawatir segitiga untuk level tingkat kepuasan ini. Sebenarnya kalau di dunia digital, dunia internet, itu yang saya maksud ya. Kenapa saya ingin ke Telkom Akses? Karena dunia ke depan itu internet, itu saya udah paham. Teman-teman mau jadi apa aja boleh. Mau jadi perusahaan, jadi CEO, gampang. Sekarang UMKM itu masuk di OSS, tinggal buat langsung dapat NIB. Bisa, langsung jadi direktur. Yang kedua apa? Mau freedom, tidak bekerja di kantor tapi punya penghasilan, jadilah influencer. Influencer itu apa? Seperti YouTuber. Kalau YouTuber itu banyak sekali, anak saya itu senang sekali lihat YouTuber anjing ngomong macam-macam, judis apa itu, waduh itu pendapatannya gila itu, miliar-miliar. Influencer dia. Dia bisa membuat candu juga orang dengerin gitu ya. YouTuber. Nah, positioning itu banyak sekarang di dunia digital. Saya ingin e-commerce-nya berdagang, berjualan, tapi juga menghasilkan gitu. Itu juga freedom itu. Ya, freedom itu kebebasan yang status kita yang lebih tinggi lagi bisa dicapai dengan kehidupan digital sekarang. Ya, saya kira itu Mas Arief. Jadi kalau dibilang tingkat kepuasan ya harapannya ya ingin berguna lebih banyak lah buat masyarakat ya. Dan dalam skala saya yang lebih kecil berguna untuk keluarga ya, terutama kepada anak-anak saya ya bisa terus maju gitu ya. Sukses dan saya pun juga sehat gitu. Panjang umur, sehat, ada tabungan. Nah, itu paling enak. Betul kan? Nah, itu puas itu. Betul. Panjang umur, Freedom, sehat, freedom nih. sehat, ada tabungan kan gitu ya. Ya, betul. Punya tabungan nggak sehat juga susah itu. Ya saya rasa itu tingkat kepuasan yang terbatas. Ya Mas Arief. Karena Bapak tadi barusan ngomong sehat, sehat dan ini kebetulan ada sisipan pertanyaan ini Pak. Sisipan pertanyaan dari kolega. Dari Bapak Adril. Bapak Adril. Wah, senang sekali Pak Adril. Bapak Adril menonton juga. Terima kasih Bapak Adril. Sudah menonton dan memberikan pertanyaan. Ikut juga. Nah, pertanyaannya Pak. Ini menarik sekali nih pertanyaan. Para Anu mohon di-sharing untuk hal-hal sebagai berikut. Pertama, bagaimana Bapak menjaga stamina dan fisik serta terlihat lebih muda dari usia Bapak? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, dalam usia memasuki hampir 60 tahun, kami lihat pemahaman Bapak untuk hal-hal IT dan bisnis sangat mumpuni dan bahkan selalu update.
Mungkin bisa di-share kami untuk kiat-kiatnya, Pak. Nah, itu Oke, baik. pertanyaan dari Pak Adril. Wah, terima kasih Pak Adril. Dan ini sangat mengena sekali Pak Adril, karena jujur aja, pertama eh, ya masalah kesehatan itu nomor satu ya. Jadi semangat itu nomor satu. Kata Pak Aye dulu kan masih ingat, semangat itu di depan sudah memberi jalan kesuksesan duluan gitu. Dia akan membentuk jalannya sendiri. Maka yang saya tempuh untuk sukses dalam bekerja adalah yang pertama semangat. Nah yang semangat itu akan kuat kalau kita pun sehat gitu. Dan terlihat cerah, walaupun mungkin capek ya, mungkin ada ngantuk. Tapi yang penting semangat, itu akan tertutupi. Nah, paling gampang apa? Ya olahraga itu saya berusaha seminggu itu 4 sampai 5 kali. Hampir tiap hari Wih, harus treadmill. Olahraga lah, pokoknya nggak bergerak, berkeringat. Karena dibakar ya, pembakaran itu sangat bagus. Dari luar dibandingkan minum obat. Jadi oh pembakaran iya, iya dari betul. tubuh karena kita bergerak, berkeringat itu jauh lebih baik. Ya itu rumusnya. Jadi saya berusaha konstan ya, konsisten. Jadi konsisten. 3 kilonya konstan, 4 kilo sehari konstan gitu ya. Secara konsisten saya Wih, lakukan, mau pagi, siang, atau malam. Tadi saya buktikan di teman-teman yang muda ya, Mbak Din ini, 12 menit lari ya, saya bisa 15 menit lah, lebih dikit, itu 4 lapangan. Jadi total-total 1.600 gitu ya, selama 15 menit. Nah jadi itu aktualis untuk bisa sehat. Nah yang kedua, masalah IT. IT itu adalah prinsip algoritma. Jadi proses alur pikir kita di dalam organisasi, di dalam pengelolaan bisnis itu harus paham tentunya flowchart itu sendiri. Nah, bagaimana logika-logika itu kita bisa pelajari. Nah, karena alur itu sendiri membuat kita interaktif, otak itu menjadi berguna. Jadi otak itu jadi bekerja. Nah, ketika otak bekerja, mungkin tuh ada korelasi yang menyebabkan kita tambah awet muda atau tambah sehat gitu ya. Karena oh otak gitu, kita iya terus betul. berpikir. Otak kita terus berpikir. Nah, hasil dari pemikiran itu mungkin ada yang berguna. Itu bisa menjadi inovasi. Saya jujur demi Tuhan nih, kemarin saya libur, tapi saya tidak kemana-mana. Saya habis dari Jember, libur, saya manfaatin waktu membuka YouTube. Sekarang itu tinggal masalah kemauan aja. Ada sekarang itu yang lebih cepat ya, namanya kalau web itu buat namanya React.js. Kalau server namanya Node.js. Itu Tokopedia, Bilbil, Lazada, itu semua menggunakan web-web programmingnya namanya React.js. Ya saya terus terang tidak mau ketinggalan. Saya buka YouTube seharian kemarin, belajar saya. Belajar. Di YouTube itu tinggal masalah kemauan. Gurunya banyak. Ada yang namanya programming sama now. Ada namanya, pokoknya banyak banget ya. YouTuber ada yang free maupun ada yang premium berbayar ya, bisa bisa apa tanya jawab begitu. Nah intinya adalah ilmu tidak terbatas, terutama IT, ya, apalagi sekarang dunia internet ya, ada digital connectivity, digital platform, cloud, dan digital service. Alangkah lebih baiknya kalau kita paham itu dan kita juga bisa memanfaatkan ilmu itu untuk dapat pendapatan lebih. Nah tadi kan kita bisa nabung, itu kalau ada pendapatan lebih kan gitu. Nah itulah ya jadi IT itu sangat menyenangkan algoritmanya sangat menyenangkan, membuat kita lebih fresh, banyak komputasi, banyak hitungan, banyak logika-logika, eh, sehingga kita juga selalu berpikir apa, selalu tampil cerah dari pancaran pikiran, mata, semua ya komunikasi itu jadi lebih baik. Mungkin itu Mas Arif. Begitu Pak Adril. Jadi Rumusnya ini nggak banyak-banyak, sebenarnya rumusnya di YouTube aja kok. banyak-banyak. Tinggal mau apa enggak aja. Mbah Google itu sangat luar biasa. Ya, Jadi Mbak. sebenarnya rahasia awet mudanya Pak Ranu ini satu olahraga rutin, yang kedua ternyata eh, terus belajar. Akhirnya membuat apa? Membuat
otak itu terus aktif, terus aktif, dan ya ternyata berpengaruh terhadap apa sinar pancaran wajah gitu ya Pak. Ya mudah-mudahan lah Mas Arif. Panjang Iya. umur. Oke. Kalau begitu untuk ini Pak, untuk pertanyaan penutup. Nah, nanti setelah ini, setelah pertanyaan penutup ini kita akan langsung untuk nanti di akhir sesi kita akan ada kuis, kuis kuis berhadiah. Jadi nanti akan saya sampaikan. Nanti caranya bagaimana nanti akan saya sampaikan. Untuk pertanyaan penutup Pak, kira-kira saran dan motivasi yang bisa diberikan kepada seluruh karyawan Bapak di secara umum ya bisa kepada kita di Telkom Akses Indonesia yang sedang menonton dan juga sekaligus mungkin seluruh karyawan Bapak di TA Malang. Ya, baik Mas Arif. Jadi saya punya quote ya. Jadi ini berkaitan juga dengan leadership. Ternyata bahwa bagaimana kita bisa bekerja dengan bahagia gitu ya. Bahagia itu termasuk teman-teman bahagia. Itu membuka pikiran yang lebih cerah gitu. Banyak solusi yang bisa didapat. Kemudian juga menggambarkan kemauan orang menjadi lebih besar untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi untuk stakeholder. Stakeholder itu ya untuk pemegang sahamnya, untuk masyarakat, untuk karyawan dan sebagainya. Nah, kalau bahasa Inggrisnya happiness will make open-minded and willingness others ya people to get atau to achieve high performance for stakeholders. Itu yang pertama Pak. Jadi bekerja dengan bahagia itu jauh lebih baik dibandingkan bekerja dengan tekanan. Tapi tekanan itu juga membuat kita menjadi harus lebih tough. Nah, oleh karena itu kiat yang kedua, saya ingin bahwa teman-teman di Telkom Akses itu semangat juangnya lebih tinggi, semangat juara, pantang menyerah. Nah, yang ketiga sederhana aja sih. Saya selalu ingat dalam rumus saya sehari-hari ya, itu taktip cup. Mungkin masih ingat Kak? Taktip cup. Taktip cup kembang kuncup. Iya, kembali ke taktip cup kembang kuncup. Ya, jadi tak itu ya kita bekerja itu harus tahu tujuannya ya. Tujuan yang paling simpel itu ya di mana kita bertugas. Kalau kita sebagai teknisi ya kita harus lebih cepat. Ya kalau sebagai TL provisioning, TL assurance sesuai jobnya lah, distinct jobnya apa. Itu harus punya tujuan, harus paham. Mulai dari mau tidur sampai bangun lagi kita paham tujuannya. Yang kedua antusias. Jadi semangat. Ya semangat itu mencerminkan kepribadian kita juga. Kalau kita semangat itu menularkan energi yang banyak kepada lingkungan. Ya, kemudian komunikasi. Nah, kemampuan komunikasi itu kita harus banyak bergaul, tidak boleh introvert ya, hanya bekerja sendiri. Nah, ini akan susah. Kan ada suatu rumus bahwa kita akan tampil, brand kita akan tampil kalau kita sendiri bisa memperjuangkan diri kita itu siapa, bisa berkomunikasi dengan baik, presentasi dengan baik. Ya, jadi tak itu. Kemudian tip tanggung jawab terhadap waktu, time ya. Waktu sangat berharga teman-teman. Time of completion. Nah, kalau kita orang project ini selalu mengingat, kurva S-nya seperti apa. Jadi waktu itu sangat pendek, tekanannya banyak, kita tanggung jawab benar terhadap waktu, disiplin di situ. Yang berikutnya tip itu inovasi. Inovasi tidak lepas dari algoritma tadi, ada hal-hal baru yang selalu rutinitas itu kita tidak puas gitu. Kita sudah tercapai ini, sudah jadi rutin, gimana lebih tinggi lagi, yaitu dengan cara hal-hal baru, cara baru, inovasi tadi. Kemudian P-nya itu haruslah menjadi orang yang sering problem solver, lebih menyenangkan dengan selalu bagaimana memecahkan masalah bersama dibandingkan kalau membuat masalah gitu ya. Ya, harus menjadi orang yang selalu problem solver. Kemudian cup. Nah, cup ini champion. Jadi itu semua dasarnya harus punya cita-cita. Enak loh kalau naik panggung itu. Enak loh kalau atasan kita senang gitu. Enak loh kalau kita dapat reward buat bareng-bareng. Jadi juara itu memang juara bersama lah. Semua pasti menyenangkan kalau kita selalu yang terbaik. Kemudian U-nya itu cup itu utilitas diri. Ya dalam setiap kesempatan tuh
ringan tangan, ringan kaki, saling membantu sama lainnya, saling share. Kalau saling share itu kan saling sayang ya. Nah, kita akan disenangi juga. Ngangkat barang atau apa, jadi ada kegiatan aktif. Nah, itu pasti bagus. Kemudian nah P yang terakhir itu ya produktif lah. Itu aja. Saya rasa mudah, taktib, cup. Tapi yang paling singkat adalah pantang menyerah. Harus lebih baik, harus dari sekarang. Juara, juara. Itu aja. Olahraga, Siap. rutin. Olahraga Belajar, belajar. mau belajar, Nah, rutin. Nah, mau belajar ya. Saya aja belajar siap. itu bukan hanya telekomunikasi dan juga komputer. Tanya Mbak Novi nih sama ibu mertuanya. Saya juga belajar kuliner. Oh, gitu. Wah, luar Senang biasa. masak juga. Loh, siapa tahu kuliner bisa jadi bisnis kan? Nah, Merambah ke ini, merambah ke ilmu baru ya Pak ya. iya, jadi kalau ilmu baru itu selalu ada, kita itu energik terus. Ya mudah-mudahan nggak cepat tua gitu maksudnya. Menolak tua jadinya. Oke, mungkin itu sekedar saran aja dari saya. Iya. Ya, terima Siap, kasih. terima kasih untuk eh, terima kasih untuk saran dan motivasinya Pak Ranu. Jadi rekan-rekan yang sudah mendengarkan selama kurang lebih hampir 1 jam ini benar-benar apa istilahnya, daging ya, daging semua nih ini podcastnya. Jadi mulai tadi dari awal bagaimana kita bisa menempatkan diri apabila kita ingin melakukan sesuatu, value-value yang diambil, lalu sekiranya bagaimana kita menghadapi kegagalan itu tadi oleh Pak Ranu sudah diberikan banyak lah istilahnya tips dan triknya, serta bagaimana perjalanan beliau, dan semoga apa yang tadi sudah disampaikan itu bisa menjadi salah satu pandangan kita untuk bisa memotivasi kita dalam bekerja, terutama bekerja di Telkom Akses ini. Baik, sesuai dengan janji saya tadi bahwa sebagai penutup akan saya berikan kuis dari tim kreatif Malang. Jadi tenang saja, jadi kuis ini pertanyaan-pertanyaannya berhadiah ya. Hanya saja saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara mengikuti kuis ini. Jadi nanti akan saya berikan pertanyaan. Saya akan berikan pertanyaan, lalu cara menjawabnya, rekan-rekan silakan tulis jawabannya di kolom komentar YouTube. Begitu ya. Tulis di kolom komentar YouTube, tulis jawaban Anda dengan format nomor HP link aja, underscore jawabannya di kolom komentar YouTube. Seperti itu ya. Jadi nanti pada saat saya sudah menyampaikan pertanyaan, jawab, lalu nanti akan saya cut terlebih dahulu supaya nanti baru kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Seperti itu. Nanti pada saat sudah pertanyaan diutarakan, dijawab, nanti dari tim kreatif akan memilih kira-kira jawaban mana yang beruntung. Nanti dari tim kreatif akan memberitahu kepada saya, dan saya akan mengumumkan siapa nama yang beruntung untuk yang sudah menjawab benar pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Nanti pada saat sudah selesai, misalnya sudah diumumkan, silakan nama yang diumumkan langsung confirm langsung DM, direct message ke IG Telkom Akses Malang untuk konfirmasi hadiah. Cukup jelas ya? Jadi pertanyaan diajukan, langsung jawab di kolom komentar dengan format nomor HP link aja, underscore jawaban. Oke, sudah siap semuanya? Sudah siap? Tim kreatif Malang siap juga ya? Pertanyaan pertama. Nah, ini kalau yang sudah ngikuti dari awal nih harusnya bisa jawab nih. Atau bahkan mungkin yang fans Tama Talks harusnya bisa jawab. Karena ini pertanyaan sudah pernah muncul. Pertanyaan langganan. Siapakah nama panjang Pak Ranu? Yang komplit atau yang singkat itu? Oh, yang komplit dong, Pak. Oh, yang komplit. Oh, Biar seru. Oh, tadi Bapak kan sudah
sudah ngasih tahu malah filosofi di belakangnya malah sudah Bapak ceritakan. Ternyata saya baru tahu juga tadi itu. Wah, ternyata ada filosofinya ya, nama ini. Luar biasa. Oke, 3, 2, 1. Pertanyaan pertama saya tutup. Saya menunggu. Oh, belum ada jawaban. Saya ulangi lagi. Nama panjang Pak Ranu. Silakan tulis di kolom komentar YouTube-nya. Jadi IGB gitu ya. Panjangnya apa? Nah, Edwin. Terus CRM panjangnya apa? Ya, betul Pak. Kan biar terasa ini kuisnya. Ya. Saya akan menunggu dari tim kreatif apakah sudah ada yang mengirimkan. Oke, sudah ada. Menunggu konfirmasi. Oke, selanjutnya akan di Oke, saya konfirmasi dulu ke Pak Ranu nih. Untuk nama panjang dari Pak Ranu, kalau di sini kan IGB Edwin Ranu ya Pak ya. Nah, saya konfirmasi dulu. Untuk nama panjang dari Pak Ranu adalah I Gusti Bagus Edwin Chandra Budi Rosa Maulana Ranu. Betul Pak? Ya, betul. Ya, betul sekali. Benar, Chandra Budi Roza Maulana Ranu. Badin? Mbak Komanti langsung. Tim kreatif, gimana? Tapi kalau ejaannya keliru mungkin bisa benar aja karena yang penting lafalnya. Jadi kalau ya I Gusti Bagus itu udah biasa Edwin, Chandra Budi tanpa H, Chandra Budi disambung, Roza itu ROZZA. Kalau bahasa Jawanya kuat katanya. Kemudian Maulana Rano. Tapi sebenarnya kan itu sangat spesifik ya, Roja sebenarnya dari bunyinya Roja. Yang penting lafalnya aja. Chandra Budi Rosa Maulana. Yang lafalnya aja ya Pak. Oke, sip. Iya dulu itu waktu lahir banyak yang sayang kali ya. Pas lahir banyak yang senang terus nitip nama semua, orang tuanya nggak tega, akhirnya dikumpulin digabung-gabung. Dikumpulin jadi satu ya Pak ya. Ya berarti doanya banyak. Doanya banyak ya Pak ya. Benar. Oke, tim kreatif. Dari tim kreatif mengkonfirmasi meleset. Boleh aja. Oke, lanjut dulu Pak. Pertanyaan kedua. Nah ini biasa kayaknya ini bakal banyak benar ini yang senior leader ini. Berapa area yang menjadi naungan dari Bapak Ranu? Ayo cepet-cepetan ya. Sekali lagi. Berapa area yang menjadi naungan dari Bapak Ranu? Jangan lupa formatnya tetap nomor HP link aja, underscore jawaban. Area Witel ya. Betul Pak.
berapa area Sultel yang menjadi naungan dari Bapak Ranu? Wah, ini sangat sangat gampang sekali. Saya boleh jawab? Enggak ya. Oke, menunggu dari tim kreatif. Yang pertama aja. Sekali lagi pertanyaannya, berapa area yang menjadi naungan dari Bapak Ranu? Oke. Sudah ada? Tim kreatif apakah langsung diumumkan dulu atau lanjut pertanyaan berikutnya? Lanjut aja. Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah Bapak Ranu mengawali karir GM TA Teritori Malang mulai dari tahun berapa? Kayaknya nggak ada yang tahu deh. Ya tadi kan sudah ini Pak. Tenang Pak, ada. Sekali lagi. Karir Pak Ranu sebagai GM TA Teritori Malang mulai dari tahun berapa? Silakan tim kreatif. Apakah sudah ada? Sekali lagi. Format jawabannya adalah silakan tulis nomor HP, link aja, underscore, jawaban. Kan 3 tahun dia di sini. 2023, 22, 21, 23, 22, 21, 20, 2019. Banyak juga ya. Sudah lebih 5 tahun. Bocoran jawaban ini, Pak. Nah, yang berarti kan ini bocoran jawaban ini barusan ini. Oke, sekali lagi formatnya saya ingatkan pada saat menjawab di kolom komentar YouTube, nomor HP link aja, underscore jawaban. Begitu ya, jadi itu yang akan dinotis oleh rekan-rekan dari tim kreatif Malang, sehingga nanti bisa lebih memudahkan lah untuk memberikan hadiah untuk sore hari ini. Oke, sekali lagi, Bapak Ranu mengawali karir GM TA Teritori Malang pada tahun berapa? Tim kreatif, apakah sudah? 2003, 2022, 2021, 2020, 2019. Udah. Langsung yang berikutnya. Oke, sekali lagi untuk format jawaban ya, karena yang akan terhitung atau istilahnya yang akan dinotis untuk jawaban yang benar. Jadi nggak cukup nih cuman jawab aja, tapi harus format jawabannya harus benar juga. Jadi format jawabannya adalah tulis nomor HP link aja, nomor HP yang rekan-rekan gunakan untuk akun link ajanya, setelah itu underscore baru jawabannya. Seperti itu ya. Jadi dengan seperti itu
nanti rekan-rekan tim kreatif akan lebih mudah untuk menotis dan juga untuk mengirimkan hadiah yang akan kita berikan pada sore hari ini. Sekali lagi untuk format jawabannya adalah nomor HP link aja underscore jawaban. Dan pertanyaannya tadi saya ulang lagi adalah Pak Ranu mengawali karir GMTA Teritori Malang pada tahun berapa? Nah, dari tadi Pak Ranu sudah ngasih bocoran lah sebenarnya. Ini saya sudah gatal mau ngetik ini. Segini Pak, tahun ini. Tapi nggak boleh karena MC. Oke, jangan lupa format jawabannya di kolom komentar YouTube adalah nomor HP link aja underscore jawaban seperti itu. Pertanyaan berikutnya ada? Oh, belum boleh. Di skip. Yang jelas sudah 6 tahun. Nah, loh. 5 tahun berarti ya. 5. Jadi 2023. Kurangi 5 aja. Baik, untuk pertanyaan berikutnya. Oke, langsung nih. Untuk pertanyaan berikutnya. Sekali lagi format jawabannya adalah tulis nomor HP link aja underscore jawaban. Gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Berapa umur dari Pak Ran? Sekali lagi, berapa umur dari Pak Ranu? Saya boleh jawab juga nggak? Saya tahu semuanya. Masih 28. Lah ya makanya kelihatannya kayak ya 28 awal 30-an gitu. 28, 29 gitu ya. Kalau ketemu langsung itu 34. Tapi kalau dari YouTube atau apa itu ya 30-an. 30-an. Terus saya kayak umur 35. Wah, ada gimana ya? Oke, sekali lagi. Format jawabannya adalah tulis nomor HP link aja underscore jawabannya. Dari nick-nya aja. Kalau nick-nya nick berapa? Oh iya, benar juga. Wah, bentar. Iya nicknya. Kalau Tia ini Pak, kalau Tia kan ada beberapa yang memang ada merepresentasikan tahun. Kan nicknya 64 ya. Iya itu. Kalau yang ini kan kelihatan. Oke, sekali lagi untuk format jawabannya adalah nomor HP link aja underscore jawaban seperti itu ya. Kan tanpa bulan lagi lebihnya. Tanpa bulan. Langsung umurnya berapa? Nah, itu aja. Umurnya sekian tahun. Langsung
Silakan dijawab di kolom komentar YouTube dengan format jawaban eh, nomor HP ini aja underscore jawaban seperti itu. Saya hubungi tim. Waduh, nggak apa-apa. Loh, kalau bulannya bulan Juli. Waduh. Oke, ini sebenarnya kalau saya lihat di kolom komentar YouTube ini sudah banyak yang ini, cuman format jawabannya yang masih kurang pas ya. Jadi tulis dulu nomor link ajanya, nomor link aja dulu, underscore baru ini ya, baru jawabannya gitu. Kalau nggak pakai nomor link aja itu sebenarnya cuma ngasih clue aja. Iya sih, Pak. Oke, ya sepertinya sudah semua ini. Kalau gitu mungkin langsung kita tanyakan ke Pak Ranu. Jadi tadi untuk jawabannya Pak. Yang pertama tadi untuk nama sudah ya Pak ya. Nama Nama lengkap sudah. tadi sudah disebutkan. Terus yang kedua tadi Pak, berapa area yang menjadi naungan dari Bapak Ranu? 4 area Jawabannya retail. benar adalah 4 4 area retail. Malang, nggak perlu disebutkan. Nah, Iya betul Pak. 4 aja 4 udah area benar. retail. Betul. Jadi mulai dari Madiun, Kediri, Malang, dan akhir adalah Jember. Benar. Lalu untuk eh, karir JMTA Teritori Malang, Pak Ranu memulai di tahun 2018 akhir. 2018 akhir ya, 2018 lah Pak ya. 2018 sebenarnya ya. 2018. Nah, itu dia jawabannya. Dan yang terakhir, jadi yang terakhir tadi umur dari Bapak Ranu 30 tahun. Berapa Pak? 29 tambah 30. 29 29 tambah 30. Oke. Jadi Nah, tadi 59. udah di kelima. Jadi tadi udah ada ini sebenarnya ada petunjuk tadi ya dari pertanyaan Pak Anto tadi. Jadi umur Pak Rano sekarang ya 59 tahun. Jadi itu jawaban-jawabannya. Mungkin ini saya sudah dapat informasi dari tim kreatif. Jadi yang untuk yang menang sebagai berikut. Jadi oke, berhubung nggak bisa pakai nol di format, jadi untuk ini ya, apa ini? Berhubung nggak bisa pakai nol di format dulu ininya. Mempertimbangkan banyak hal. Iya, Pak. Yang duluan aja.
Baik, langsung saya umumkan untuk untuk pemenang pada sore hari ini. Untuk pertanyaan yang ini. Oke. Pertanyaan untuk area. Untuk pertanyaan area yang benar yang dipilih oleh tim kreatif atas nama Teguh Dedianto Permadi. Selamat untuk Mas Teguh Dedianto Permadi. Mas Teguh ini loh, tekan saya di Jember. Mas Teguh ini. Yang benar untuk pertanyaan area yang menjadi naungan dari Pak Ranu. Untuk pertanyaan yang berikutnya, untuk pertanyaan yang bentar. Untuk pertanyaan yang umur dari Bapak Ranu oleh tim dipilih atas nama Mbak Novita Sari. Mbak Novita Sari itu jadi dua nama tersebut yang tadi sudah benar untuk Mas Teguh untuk pertanyaan yang area yang dinaungi oleh Pak Ranu, sedangkan Mbak Novita Sari adalah untuk pertanyaan umur dari Pak Ranu. Untuk pertanyaan yang pertama oleh tim tidak dipilih karena belum ada yang tepat. Seperti itu ya. Jadi itu yang ada quiz untuk sore hari ini. Jadi untuk rekan-rekan yang tadi sudah saya sebutkan, Mas Teguh dan juga Mbak Novita Sari, silakan langsung konfirmasi ke DM IG Telkom Akses Malang. Langsung konfirmasi ke DM IG Telkom Akses Malang agar bisa diproses untuk hadiah yang akan dikirim kepada rekan yang beruntung. Seperti itu ya. Baik, kita sudah menginjak di akhir acara. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir dan terima kasih juga untuk Bapak Ranu yang sudah menyempatkan hadir dan sudah memberikan inspiring untuk sore hari ini pada teman-teman Telkom Akses di seluruh Indonesia dan juga di lebih khususnya di Telkom Akses Malang. Semoga apa yang kita lakukan sore hari ini, apa yang sudah di-share-kan oleh Bapak Ranu bisa menjadi pemantik semangat kita untuk bisa bekerja lebih baik, bisa bekerja lebih fokus, dan bisa bekerja lebih semangat untuk kemajuan Telkom Akses Indonesia. Terima kasih Bapak Ranu. Terima kasih sama-sama atas kesempatannya ini. Sukses selalu Telkom Akses. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir pada sore hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan kesempatan lagi untuk bercengkrama di acara podcast Kreatif Malang di Tamatok. Saya Arifatur Rahman, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Ari. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Pagi, Telkom Akses, yes.